Assalamualaikum. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai gerak harmonis sederhana. Kita akan masuk ke bab baru ya di materi ini. Nah, di sini Ibu akan membuka sedikit. Jadi di bab ini adalah bab pengantar tentang gerak harmonis sederhana. Nah, sebelumnya mari kita lihat video berikut ini. Video ini diambil pada pembukaan Millennium Bridge atau Jembatan Millennium yang berada di London, Inggris. Millennium Bridge dibangun sebagai jembatan pejalan kaki untuk melintasi Sungai Thames. Dibuka pada tanggal 10 Juni tahun 2000, pada saat pembukaannya, jembatan ini bergoyang sangatlah kuat, sehingga penduduk di sana menyebut jembatan ini sebagai jembatan reot. Karena goncangan yang sangat kuat ini, Millennium Bridge ditutup pada hari itu juga, yaitu pada hari pembukaannya, dan baru dibuka 2 tahun kemudian pada tahun 2002 setelah para teknisi berhasil menghilangkan getarannya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan periodik, artinya gerakan bolak-balik. Gaya yang terjadi ketika orang-orang sedang berjalan mengakibatkan jembatan ini bergoyang ke kiri dan ke kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari tentang gerak periodik ini. Nah, untuk membahas tentang fenomena tadi, maka kita harus mempelajari tentang gerak harmonis sederhana. Di dalam gerak harmonis sederhana ini, kita akan banyak membahas tentang osilasi atau gerak periodik yang dilakukan oleh pegas. Apa itu gerak harmonis sederhana? Gerak harmonis sederhana atau di sini Ibu singkat sebagai GHS merupakan gerak suatu benda secara bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik setimbangnya. Pada gambar ini, Ibu sudah menggambarkan 3 posisi benda yang sudah berkaitan dengan sistem pegasnya. Jadi dalam sistem ini, pada gambar A ini adalah pada saat posisinya normal, jadi dia didiamkan begitu saja. Kemudian pada saat posisi B, dia terenggang, ditarik dengan gaya tertentu. Kemudian pada posisi C, ketika dia ditarik, maka dia akan balik melewati titik kesetimbangannya atau X sama dengan 0 di sini. Kemudian dia akan ke titik ini di mana nilai X-nya menjadi negatif. Nah, berarti tadi bisa kalian bayangkan karena di sini titik kesetimbangannya X sama dengan 0, di sini X sama dengan negatif, maka di sini ketika dia ada di sini, ketika dia terenggang, maka di sini nilai X-nya adalah positif. Ketika kita menarik balok dengan gaya sebesar F, maka balok ini akan cenderung kembali ke posisi kesetimbangannya di X sama dengan 0. Di sini tadi kan X-nya adalah positif. Nanti X ini akan kita sebut sebagai simpangannya. Jadi kita simpangkan sejauh X. Kita menyimpangkan balok ini sejauh X. Nah, ketika dia ditarik, kemudian kita diamkan, kita lepaskan gaya tariknya, maka dia akan cenderung kembali ke posisi kesetimbangannya tadi kan. Nah, untuk mengembalikan dia ke posisi kesetimbangannya, maka diperlukan suatu gaya. Gayanya disebut restoring force atau gaya pemulih, restoring. Arahnya berlawanan dengan simpangannya, selalu berlawanan dengan simpangannya. Besarnya sebesar Fp. Gaya pemulih. Jadi gaya pemulih adalah gaya yang dibutuhkan suatu pegas untuk kembali ke posisi kesetimbangannya. Besarnya gaya pemulih adalah sama dengan
min K kali X, di mana K ini adalah konstanta pegasnya, kemudian X adalah simpangannya. Sekarang kalau di posisi tertekan seperti ini, kemana arah gaya pemulihnya? Benar, berlawanan dengan arah simpangannya. Karena arah simpangannya ke kiri atau negatif di sini kita simbolkan, maka arah dari gaya pemulihnya adalah berlawanan. Seperti ini. Ini adalah video simulasi sistem pegas. Ada sebuah balok terhubung pada pegas, kemudian balok ini ditarik dengan gaya tertentu sebesar F, sehingga dia terenggang. Ketika gayanya dilepaskan, balok akan cenderung menuju ke posisi keseimbangannya dengan gaya pemulihnya. Nah, begitu juga ketika dia udah tertekan, maka ada gaya pemulih yang arahnya berlawanan dengan arah simpangannya, sehingga dia akan terus-menerus bergerak ke kiri dan ke kanan akibat gaya pemulihnya. Misal di ujung balok tersebut kita berikan pulpen sebagai penanda, kemudian ada kertas yang berjalan ke arah atas, maka kita bisa gambarkan bentuk grafik seperti berikut ini. Di grafik ini, puncaknya itu adalah pada saat X-nya bernilai positif, sedangkan yang di bawah saat X-nya nilainya negatif. Jika tidak ada gaya gesek, maka balok akan cenderung bergerak terus-menerus ke kiri dan ke kanan. Dengan adanya gaya gesek, balok akan dapat berhenti bergerak dan kembali ke posisi keseimbangannya. Penting sekali untuk mengingat di sini ada tanda negatifnya. Karena apa? Karena gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan simpangan. Jadi harus menggunakan negatif. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tanda negatif di sini, nanti perhitungannya akan salah. Jadi ini kalian harus ingat terus ya. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan keterangannya. Fp ini adalah gaya pemulih. Satuannya adalah Newton. K ini adalah konstanta pegas, di mana satuannya adalah Newton per meter, sementara X adalah simpangan, satuannya meter. Sebagai penutup dari bagian pertama ini, Ibu akan menuliskan syarat-syarat terjadinya gerak harmonis sederhana. Yang pertama, yaitu geraknya berupa gerak periodik atau gerak bolak-balik. Kemudian yang kedua, gerak benda selalu melewati titik atau posisi keseimbangannya. Yang ketiga, besar gaya pemulih sebanding dengan simpangannya. Untuk video bagian pertama, pengantar gerak harmonis sederhana, sampai di sini dulu. Kita akan bahas lagi di bagian berikutnya di video selanjutnya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.